Hari ini feast kita spesial karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi hari ini kita nggak akan doa dalam bahasa Inggris. Kita akan doa dalam bahasa Indonesia. Daiword pun nyanyinya dalam bahasa Indonesia. Oke? Jadi teman-teman yang bahasa Inggrisnya kayak saya kurang lancar, Anda boleh berbahagia hari ini ya. Yuk kita langsung doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini aku menerima cinta Tuhan sepenuhnya. Hari ini aku terbuka atas kelimpahan dari Tuhan yang tidak terbatas, tidak terikat dan berlimpah ruah. Hari ini aku terbuka atas berkat, kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Hari ini aku terbuka terhadap firman Tuhan dan setiap hari diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hari ini aku nyatakan bahwa aku adalah kesayangan Tuhan. Aku adalah pelayan Tuhan dan aku adalah pemenang di dalam Tuhan. Dan karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkatiku, aku akan memberkati dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Waktu aku siapin materi sermon hari ini, ada 2 pertanyaan yang muncul di kepala. Sebenarnya pernah mikir gak? Pernah merenung gak? Kenapa sih kok kita lahir di Indonesia? Kenapa sih Tuhan kasih kita lahir di Indonesia? Atau lebih tepatnya lagi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok kita lahir sebagai orang Katolik di negara yang mungkin 90% gak kenal sama Tuhan Yesus? Waktu saya siapin sermon ini pertanyaan yang terus muncul. Kenapa ya Tuhan? Kenapa gue gak lahir di Kanada ya? Gitu ya. Kenapa gak lahir di Amerika? Atau kalaupun di Asia, kenapa gak lahir di Filipina? Ya kan, yang 90% Katolik semua. Kenapa kita sebagai orang Katolik kok lahir di sebuah negara yang lagi-lagi 90% gak kenal Tuhan Yesus? Pasti ada maksudnya. Pasti ada tujuannya kenapa kita lahir di negara ini. Nah, aku mau buka, yuk kita baca firman kita hari ini. Bacaan kita diambil dari Matius 5 ayat 13. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pertanyaan pertama, emang garam bisa jadi tawar? Kebetulan mama saya nggak ada ya. Tapi mama saya itu senengnya nyimpenin makanan. Kalau teman-teman buka kulkas mama saya akan bisa ketemu sambal dari tahun 2019. Jadi sambal sasetan semua dia kumpulin ya. Pokoknya siapa tahu nanti butuh. Saya pernah ketemu mayones dari tahun 2017. Ditepuk tangan. Dan tentu saja kita ketemu garam yang udah bertahun-tahun yang lalu dia beli, dia lupa bahwa dia punya garam di situ, ya. Dan saya pernah cobain garam itu setelah bertahun-tahun masih asin. Garamnya masih asin. Jadi sebenarnya apa makna Yesus ngomong kayak gini? Kalau seandainya garam itu telah menjadi tawar, apakah ia bisa diasinkan? Nah, jadi kalau kita belajar zaman dulu, ternyata orang Israel itu dulu pakai garam itu bukan kayak kita, garam tabur, jadi garam yang disuling dari air laut, bukan. Jadi zaman dulu itu garam orang Israel itu ngambil garam dari laut mati. Nah, yang diambil adalah batu-batuan. Jadi batu-batuan yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di laut mati sehingga dilapisi sama garam yang mengkristal. Jadi makin lama lapisan kristalnya makin tebal, makin tebal, dan makin tebal. Nah, itu yang dipakai sama orang Israel untuk sebagai garam di rumah. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah setiap kali mereka mau pakai garamnya diketrok, apa tuh namanya ya? Diketok, dipotel gitu ya. Kalau orang Betawi bilang dipotel. Dipotek ya. Dipotel pokoknya digituin ya. Diambil sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sampai kapan? Sampai lama-lama lapisan garamnya hilang, tinggal sisa batunya. Lalu ketika batu itu, makanya terjemahan bahasa Inggrisnya, if the salt lose its saltiness. Jadi bukan garamnya jadi tawar,
tapi lapisan garamnya makin lama makin hilang sehingga sisa batunya doang. Ketika tinggal sisa batunya, apa yang dilakukan? Batu ini sama kayak batu-batu yang lain, dilempar karena dia sama kayak batu yang lain. Nah itu pertanyaan pertama, bisa gak sih garam sebenarnya kehilangan rasa asin? Ya. Nah yang kedua, kenapa Tuhan Yesus kok pakai garam sebagai perumpamaan? Pasti ada sesuatu yang spesial sama garam. Nah ternyata garam itu waktu zaman dulu bukan cuma dipakai untuk ngasinin makanan. Jadi garam itu dipakai untuk ngawetin makanan. Zaman dulu belum ada kulkas, ya. Jadi kita nggak bisa nyimpen bahan masakan, nyimpen misalnya berburu daging, dagingnya dimasukin kemana? Nggak ada kulkas, nggak ada teknologi pendingin. Nah, sementara kita tahu zaman dulu itu ada masa menuai, ada masa menanam, betul? Ada masa berkelimpahan, ada masa kekeringan. Jadi penting banget manusia zaman dulu itu harus punya satu teknologi untuk bisa ngawetin bahan makanan supaya dia bisa melewati musim ketika nggak bisa menuai. Sampai pada masanya bisa musim menuai lagi, cukup hidup gitu. Nah jadi garam itu ternyata kenapa Yesus pakai perumpamaan ini? Karena garam itu bukan cuma preserving food, tapi salt itu preserving life. Kenapa sih garam itu bisa ngawetin makanan? Karena ternyata kalau bakteri atau mikroorganisme yang bikin makanan itu busuk datang sama garam tuh mati. Jadi basically apa sih waktu Tuhan Yesus bilang jadilah garam dunia? Basically Tuhan Yesus lagi bilang bahwa you need to be the opposite of the world. Kalau hari ini misalnya di negara kita ya ada bakteri hatred misalnya ya, bakteri kebencian. Maka waktu kita jadi cinta, when we become love, we fight the bacteria of hatred. Waktu kita jadi joyful, kita fight the bacteria of sadness. Kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa sih kita lahir di Indonesia? Next. Because we need to bring the flavor of Jesus to Indonesia. Karena itulah makna jadi garam. Waktu kita keluar dari sini, orang ketemu sama kita, they can taste Jesus di dalam kita. Kita di Fish seneng banget, bener gak? Waktu kita di Fish tuh kita merasa Tuhan tuh, kita sadar banget, kita disadarin bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Bahwa kalau kita berdosa kita diampuni. Kita udah berdosa berulang kali diampuni terus sama Tuhan. Nah waktu kita keluar, we need to bring the flavor of the Fish ke teman kita, ke saudara kita, ke orang tua kita, ke keluarga kita. You need to bring the flavor of Jesus to Indonesia. Let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami datang di Fish ini. Tuhan, kami tahu bukan sebuah kebetulan kami datang hari ini. Tuhan sendiri yang panggil kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami jadi garam dan terang-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya ketika kami keluar dari Fish ini, orang bisa mencicipi Yesus lewat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan pakai kami sebagai, kami bisa mengalirkan kasih-Mu, kami bisa mengalirkan cinta-Mu untuk orang-orang di luar Fish ini Tuhan. Pakai kami, gunakan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oke, silakan duduk. Wow. Excited banget, saya excited banget hari ini. Kenapa? Karena kita akan bahas sesuatu yang menarik banget. Nah, ada ini cerita lucu ya, jadi siap-siap. Akan sangat lucu. Jadi tolong kalau nggak lucu pun ketawa di akhir ya. Ada 4 orang, 1 orang Amerika, 1 orang Jepang, 1 orang Singapura, 1 orang Indonesia. Nah mereka naik satu kapal. Ya, jadi mereka naik satu kapal, terus kapal ini jalan nih ke tengah lautan. Dalam perjalanan mereka tuh nggak sadar, pelan-pelan kapalnya makin tenggelam.
Pelan-pelan kapalnya kok makin mendelep, makin tenggelam, makin tenggelam. Jadi mereka jalan terus sampai ke tengah. Begitu di tengah mereka baru sadar, kok kapal kita kok kayaknya hampir tenggelam deh. Kok air mulai masuk. Lalu air laut mulai masuk, mereka kaget ya, mereka bingung, panik lihat-lihat. Ternyata di badan kapal itu ada tulisan bahwa kapal ini hanya untuk satu orang. Mereka ada berempat ya. Nah, terus lihat-lihatan ya, orang Amerika, orang Jepang, orang Singapura sama orang Indonesia lihat-lihatan. Terus orang Amerika dengan heroiknya dia gini, dia bangkit, dia bangun, terus dia bilang, senang berlayar dengan kalian semua sampai berjumpa di surga. Dia lompat ke laut. Wah, orang Indonesia, orang Singapura sama orang Jepang kaget. Wih, luar biasa ya. Orang Amerika mengorbankan dirinya ya. Sisa berapa? 3 orang. Kapalnya cuma bisa buat 1 orang. Lalu lihat-lihatan lagi, kali ini orang Jepang. Dia bangun, watashiwa. Hai. Senang. Watashiwa itu apa sih artinya? Pokoknya itulah Jepang-Jepangan ya. Dia bangkit terus dia bilang, senang berlayar dengan Anda semua sampai berjumpa di rumah Dewa Matahari. Ya, dia lompat, nyebur ya. Sisa orang Indonesia sama orang Singapura. Tiba-tiba dengan heroiknya orang Indonesia bangkit berdiri. Dia bilang, senang berlayar dengan Anda sampai berjumpa di surga. Dia tendang orang Singapura masuk ke laut. Lucu gak sih? Boleh ya, nanti minggu depan saya coba lagi ya. Nah, teman-teman, kita sering dengar cerita kayak gini, bener gak dari dulu? Ya, ada jokes-jokes tentang Indonesia yang kayaknya lucu gitu ya. Tapi sebenarnya di alam bawah sadar, jokes ini sebenarnya ngerendahin bangsa Indonesia, bener gak? Kita tuh secara gak sadar sebenarnya lagi ngerendahin bangsa kita sendiri. Nah, ternyata memang menurut penelitian orang Indonesia itu sering memandang rendah terhadap dirinya sendiri. Memandang rendah di sisi apa? Gak pede di sisi apa? Yang pertama ya, orang Indonesia itu sering memandang rendah yang pertama gak keluar. Nah, yang paling pertama apa? Tinggi badan. Anda tahu nggak orang Indonesia itu ternyata rata-rata tinggi badan orang Indonesia nih kalau dijumlahin dikumpulin semua, diambil rata-ratanya orang Indonesia itu rata-rata cuman 157 cm. Iya. Saya selama berpuluh-puluh tahun melawan stigma saya sebagai orang pendek. Jadi banyak banget mama-mama di Indonesia, ibu-ibu yang suka bohongin anaknya tinggi badannya berapa. Jadi mama saya tuh dari dulu, bukan dari kecil ya, maksudnya setelah udah gede itu dia selalu bilang, kalau saya tanya tinggi aku berapa sih mah? Dia bilang 169,5. Ya sekitar 169, 170 lah gitu ya. Saya mempercayai kebenaran itu bertahun-tahun. Sampai 2 tahun yang lalu saya ikut program diet. Waktu ikut program diet disuruh ukur tinggi badan. Itulah pertama kalinya saya benar-benar ngukur tinggi badan saya. Waktu saya ukur tinggi badan saya, tahu nggak berapa? 164,5. Jauh banget dari 170 ya. Nah, orang Indonesia tuh suka gitu ya. Tinggi badan kita nggak pede. Kita padahal orang yang gini, di sini ada yang 150-an, tingginya 150-an, berani bangkit berdiri yang 150-an, boleh bangkit berdiri? Halo, bisa berdiri? Ini sudah berdiri? Thank you, silakan duduk. Teman-teman yang 150-an berbahagialah Anda. Kenapa? Karena orang pendek itu katanya 20 tahun lebih muda daripada aslinya. Yang kedua, orang Indonesia itu suka nggak pede sama apa? Sama hidungnya. Ya, hidung kita apa? Iya. Lagi-lagi mama saya. Waktu anak pertama saya lahir, dia bilang gini,
anak kamu sering-sering diginiin. Supaya mancung. Saya mempercayai kebenaran itu ya. Anak saya giniin terus ya. Anak saya yang paling gede namanya Sean, sekarang udah 10 tahun. Setelah 10 tahun digini-giniin, tetap pesek teman-teman ya. Yang ketiga, nah orang Indonesia suka nggak pede sama warna kulit. Ya katanya warna kulit orang Indonesia tuh sawo matang. Ya, jadi sepupu saya itu punya beauty clinic. Ya, orang tuh bayar puluhan juta supaya bisa kulitnya jadi putih. Padahal orang bule itu justru kebalikan, benar ya? Orang bule itu justru pengennya kulitnya warnanya kayak kita. Bahkan mereka rela keluarin uang, mereka rela berjam-jam jemuran supaya kulitnya tanning kayak kita. Masalahnya kulit Caucasian itu pigmennya nggak cukup buat nyerap sinar matahari. Sehingga mereka berjemur seharian bukannya tanning jadinya merah. Jadi sebenarnya mereka tuh pengen kayak kulit kayak kita gitu. Nah, that is the problem of our nation. Sometimes kita memandang rendah terhadap diri kita. Tapi aku mau bilang sama teman-teman, next. Ingat bahwa God made us just right. Tuhan itu bikin kita tepat. Nah, aku gak tahu, ada teman-teman mungkin yang datang ke sini, Bapak Ibu yang datang ke sini, mungkin seringkali kita merasa gak pede sama diri kita. Mungkin kita merasa bahwa kayaknya gue kurang konsisten deh orangnya. Kayak gue kurang berani deh orangnya. Kayaknya gue selalu jatuh lagi deh di dalam dosa yang sama. Kayaknya gue kurang berharga deh. Kayaknya gue gak layak deh. Saya mau bilang sama teman-teman, kalau hari ini teman-teman bergumul sama hal itu, God made you just right. Just right. Unless we learn to celebrate ourselves, we can't do the mission of God. Sampai kita belajar bahwa segala kekurangan dan kelebihan kita itu Tuhan secara spesifik kasih demi melakukan misi kita. Nah, hari ini saya mau bahas satu tokoh di Alkitab namanya Gideon. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah baca ceritanya Gideon? Oke, kita buka ya. Nah, bacaan hari ini diambil dari Hakim-Hakim ya. Ini ceritanya, jadi bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, dibawa sama Musa, akhirnya mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Nah, diterusin sama Yosua, lalu akhirnya Yosua juga mati. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel balik lagi nyembah berhala. Jadi balik lagi nyembah berhala sehingga ada orang Midian yang datang ke tanah Kanaan lalu menjajah bangsa Israel. Jadi cerita ini adalah posisinya setelah bangsa Israel dijajah sama orang Midian selama 7 tahun. Ya. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Yoas ini adalah bapaknya Gideon. Ya, orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon itu teman-teman, dia tuh punya inferiority complex. Jadi dia tuh orangnya gak pede sama dirinya dia. Dan Gideon itu tanda kutip pengecut. Jadi kalau orang zaman dulu kita ngolah gandum itu kan di ladang, betul ya? Ngolah gandum di ladang. Nah, Gideon itu secara sengaja dia bawa gandumnya masuk ke gudang meres anggur untuk sembunyi. Jadi ketika malaikat Tuhan datang, Gideon itu lagi sembunyi. Sembari ngerjain gandumnya, dia sembunyi di dalam gudang. Nah, yang mengejutkan kalau kita baca ya, malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita baca lagi ya, jadi gak masuk akal. Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Jadi dia lagi sembunyi, jadi dia jelas dia bukan orang pemberani, betul ya? Jelas dia bukan orang pemberani, dia lagi sembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, justru malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Gak masuk, bener gak? Kayaknya kok gak bener nih, kayaknya ada yang gak tepat. Kenapa? Ternyata kalau kita belajar dari ceritanya Gideon,
kita belajar dua hal. Yang pertama, God has an X-ray vision. Jadi Tuhan itu tidak melihat apa yang di luar. Tuhan itu melihat apa yang di dalam. Kenapa hari itu malaikat Tuhan bilang, hai anak yang gagah berani. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Gideon lagi ngumpet. Karena Tuhan gak lihat apa yang di luar, tapi Tuhan lihat apa yang di dalam. Teman-teman, kita pakai X-ray itu untuk apa sih? Kalau kita ke dokter, kita pakai X-ray untuk ngelihat apa yang ada di dalam kita. Benar gak? Mungkin aja kita di luar kelihatan sehat, kelihatan seger gitu ya. Tapi di dalam ada masalah. Sehingga waktu dokter bilang kok gak kelihatan dari luar apa yang dia lakukan. Dia minta kita X-ray, dia minta kita ronsen kalau teknologi zaman dulu. Nah ketika di X-ray bukan cuman yang kelihatan di luar. Tapi apa yang di dalam kelihatan di X-ray itu. So hari ini aku mau bilang sama teman-teman. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa gua mah bukan orang yang berani. Gua mah bukan orang yang atau mungkin ada yang merasa gua tuh gak layak. Ingat bahwa Tuhan kita waktu dia lihat kita, sebelumnya. Waktu dia lihat kita, when God looks at you, He looks through you. Dia gak lihat apa yang di permukaan, dia lihat apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin saat itu Gideon kalau dilihat dari luar, Gideon adalah seorang pengecut. Tapi Tuhan gak lihat Gideon sebagai seorang pengecut. Tuhan lihat keberanian di dalam hati Gideon. Did you get it? Halo? Kalau hari ini teman-teman kamu ngerasa bahwa gua tuh gak layak, gua tuh gak pede, gua tuh bukan orang yang berani, gua bukan orang yang berani ambil resiko, gua bukan orang yang istimewa gitu ya. Ingat, Tuhan itu gak lihat kamu sekarang. Mungkin kalau hari ini teman-teman ada yang lagi menghadapi pergumulan, ada yang mungkin berulang kali gagal, di dalam kerjaan gagal, kok kayaknya gak promosi-promosi ya, kayaknya kok udah berulang kali berelasi, kayaknya ditinggal, ya diselingkuhin, mohon maaf ya. Jadi waktu kita diselingkuhin kita merasa bahwa kayaknya gue gak worth it ya, kayaknya nih gue bukan orang yang berharga, sampai kok pasangan gue ninggalin gue, pasangan gue selingkuhin gue. Remember, when God looks at you, He looks through you. Dia gak lihat kegagalan kamu, dia gak lihat kondisi kamu sekarang. Dia lihat apa yang ada di dalam hati dan Tuhan sudah taruh kesuksesan, Tuhan sudah taruh keberanian, Tuhan sudah taruh pemenang di dalam hati kita. Next. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lagi-lagi kalau teman-teman kelihatannya yang dilihat oleh mata kelihatannya kok bukan orang yang berhasil, kok gue orang yang biasa-biasa aja, kok gue gak extraordinary. Ingat bahwa manusia ngelihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Yang kedua, next. Tuhan bukan cuma punya X-ray vision, God has future vision. Jadi waktu Tuhan lihat kita, Tuhan gak lihat kita hari ini, tapi Tuhan lihat nanti kita jadi apa. Itulah kenapa waktu malaikat Tuhan datang, dia gak bilang sama Gideon, Gideon jangan takut, betul gak? Jelas-jelas Gideon lagi sembunyi, tapi malaikat Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah berani. Because God has a future vision. Waktu Tuhan lihat kita, Tuhan gak lihat kita sekarang. Waktu Tuhan lihat Gideon, Tuhan gak lihat Gideon yang lagi ngumpet. Tuhan lihat Gideon yang akan jadi salah satu dari 15 hakim. Bahkan salah satu hakim yang paling terkenal, salah satu hakim yang paling berhasil. Nanti kita baca ceritanya lebih jauh. Ya, jadi ketika Tuhan datang pertama kali, malaikat Tuhan datang. Yang sudah dilihat bukan Gideon yang lagi ngumpet. Tapi Gideon yang lagi mimpin pasukan ngelawan sama orang Midian. Lagi-lagi. Kalau hari ini teman-teman merasa situasi Anda, kondisi Anda kayaknya kayak Gideon nih. Kayaknya gue tuh lagi ngumpet, kayaknya gue tuh lagi gak berani. Kayaknya tuh semua kayaknya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Please remember that God has a future vision. Waktu Tuhan lihat kita, Tuhan gak lihat kita hari ini.
Tuhan lihat kita nanti. Dan terbukti. Bapak Ibu, kalau kita baca Hakim-Hakim, Gideon itu waktu malaikat Tuhan bilang kayak gitu, salam ya. Terus malaikat Tuhan bilang, bangkitlah karena habis ini Tuhan akan membebaskan bangsa Israel melalui tangan kamu. Tahu gak Gideon jawab apa? Ingat, dia tuh ngumpet, dia tuh tanda kutip pengecut, dia tuh gak pede sama dirinya sendiri. Dia bilang, mana mungkin Tuhan, mana mungkin lu pakai gua nih bukan siapa-siapa. Waktu lu ketemu gua aja gua lagi ngumpet. Ya, nah terus dia ngetes Tuhan, kalau emang ini benar dari Tuhan, ada 3 tesnya lah, pokoknya dia lakukan tesnya, dan akhirnya semua terpenuhi benar bahwa ini tanda-tanda bahwa Tuhan mau pakai dia. Lalu tahu gak apa yang Gideon lakukan? Gideon bangkit, dia menerima tugas sebagai hakim, lalu dia kumpulin orang Israel. Bayangin nih, ini orang yang tadinya ngumpet, takut sama orang Midian, dia kirim surat, dia panggil seluruh orang Midian, dia kumpulin, tahu gak terkumpul berapa? Terkumpul 32.000 orang. Wah, halo? Anda nangkep gak nih? 32.000 orang itu kayak nonton di stadion bola gitu loh. Halo? Bisa bayangin? Nih di ruangan ini kira-kira berapa nih ya? 10.000 ya. Di ruangan ini 10.000. God has a future vision ya. Tuhan gak lihat yang 500 yang hari ini ya. Tuhan lihat 10.000 yang nanti akan datang. Nah, amin. Nah, bayangin 32.000 itu satu stadion dikumpulin gitu ya. Itu menuhin satu stadion. Bayangin orang yang tadinya pengecut, takut, ngumpet dari orang Midian, bisa ngumpulin 32.000 orang terus ngikut sama dia. 32.000 orang ini datang ke tempat dia, ke Gunung Gilead, terus mereka bilang bahwa gua akan bersama-sama dengan Gideon menyelamatkan bangsa Israel. Sadis banget, ya kan? Tuhan melihat apa yang nanti akan terjadi. Waktu Tuhan datang, waktu Tuhan panggil, Tuhan gak lihat apa diri kita sekarang, tapi Tuhan lihat diri kita nanti jadi apa. 32.000. Sayangnya, tahu gak tentara Midian itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? Tentara Midian hari itu jumlahnya 135.000. 135.000. Jadi kurang lebih 4 kali lipatnya. Bayangin bagaimana mungkin ya 135. Jadi basically 1:4. Bagaimana mungkin kalau teman-teman jadi Gideon, kalau saya jadi Gideon ya, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ya ini selain yang udah kekumpul nih kalau orang Indonesia gitu ya. Tuhan kumpulin juga orang Padang, orang Batak, orang Papua, kirim semua ke sini Tuhan. Ya kurang nih, selisih 100.000. At least kalau mau seimbang aja nih, nggak ngomongin menang ya, ngomongin at least imbang aja. Tolong kirim 100.000 orang lagi, bener nggak? Halo Bapak Ibu? Saya mau tanya, berapa banyak dari Bapak Ibu yang ada gak yang punya mimpi gede banget? Boleh tunjuk tangan yang punya mimpi gede banget. Pernah gak ngalamin teman-teman punya mimpi yang gede banget, tapi resource-nya dikit banget. Kayaknya hampir gak masuk akal. Gimana nyampe ke mimpi yang gede itu dengan kondisi gue sekarang? Halo? Itulah yang Gideon alamin. Nggak kebayang gimana caranya lawan pasukan yang 4 kali lipat lebih banyak daripada pasukan dia sekarang. Dan pasukan ini adalah pasukan yang udah lama nggak perang. Pasukan yang udah lama bertahun-tahun dijajah. Lawan penjajahnya 4 kali lipat lebih banyak. Kita doanya apa? Kalau saya jadi Gideon, saya doanya Tuhan kasih resource-nya tambahin. Betul? Tambahin supaya ketemu nih sama dream yang perlu dicapai gitu ya. Anda tahu gak kalau kita baca terusin Hakim-Hakim. Tuhan itu nih, aduh saya buka ya. Saya gak masukin di sini tapi saya mau buka nih. Nah, Hakim-Hakim 8. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Jadi ini setelah 32.000 orang berkumpul, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Bayangin 32.000 lawan 135.000. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan kamu
daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Halo? 1:4 Tuhan bilang terlalu banyak. Lalu Tuhan ngomong gini, jangan-jangan orang Israel akan memegahkan dirinya terhadap aku sembari berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan bilang, kayaknya masih kebanyakan. Kalau lu menang 1:4, orang Israel tetap akan merasa bahwa gue menang karena kehebatan gue. Jadi Tuhan bilang kebanyakan, kurangin pasukan kamu. Suruh pulang sebagian. Saya kalau jadi Gideon, saya juga ikutan pulang Tuhan. Gue ikutan yang pulang, lu cari orang lain lah ya. Tapi Gideon, dia transform, betul? From the coward, jadi orang yang berani. Dia bilang, dia umumin. 32.000 tentaraku, siapa yang ragu-ragu dan takut, diperbolehkan, diizinkan pulang ke rumah. Anda tahu berapa yang pulang? 22.000 pulang. Sisa 10.000. 32.000 aja, satu orang mesti lawan 4, bener gak? Sisa 10.000. Next. So it's basically 1:13. Kalau tadinya gak mungkin, ini udah bukan gak mungkin, ini gila. Bener gak? Halo? Kalau Anda ngikutin gak? Saya tunggu aja. Waktu baca ayat ini ya, kita merasa gini, saya merasa Tuhan tuh kadang-kadang kocak ya. Kadang-kadang kocak. Udah mah kurang jumlahnya, bukannya ditambahin malah dikurangin. Saya mau tanya, berapa banyak dari teman-teman yang pernah mengalami situasi kayak gitu? Anda lagi mau nyampe ke goal yang tinggi, Anda lagi mau hit problem yang gede. Anda minta jalan, Tuhan tolong ketemuin sama orang yang tepat. Tuhan tolong kirimin uang buat modal, mau bikin bisnis baru. Tuhan tolong kasih bantuan. Waktu kita doa Tuhan kasih bantuan malah kok kayaknya tambah terpuruk ya. That is what happens to Gideon. Setelah 10.000 orang pulang, mari kita baca lagi. Setelah 10.000 orang pulang, tahu gak Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kamu. Suruhlah mereka turun minum air, lalu pisahin. Siapa yang minumnya jongkok, langsung minum ke sungai. Siapa yang pakai tangan, dihirup. Dia bilang pisahin. Yang minumnya langsung ke sungai, lu suruh pulang. Yang minumnya pakai tangan, itu lu perang bareng-bareng sama mereka. Anda tahu dari 10.000 berapa yang minumnya duduk langsung minum ke sungai? 9.700. Sisa 300. Sisa 300 orang. Next. Sekarang 1:450. Halo? Anda pernah ngalamin situasi kayak gini? Pernah mikir gak? Kenapa sih? Kok gue makin melayani? Kok makin banyak ininya ya? Kok makin banyak godaannya ya? Kok makin terpuruk ya? Karena saya percaya karena Tuhan mau pakai kita, bebasin hidup kita dari segala yang jahat, dari segala yang mengekang kita. Tapi Tuhan mau pastikan bahwa kalau kamu bebas, itu bukan karena kamu. Kalau kamu bebas, itu karena Tuhan yang bebasin kamu. That's why dia bikin makin gak masuk akal. Benar gak? Gak masuk akal, 1:300. Lalu setelah 1:300 Tuhan bilang, nah lu sekarang pergi perang. Gideon putar otak, dia bingung gimana ya. Gimana caranya gue bisa menang lawan 135.000 orang. Lalu Gideon, kalau kita baca lagi, Gideon membagi pasukannya jadi 3. 100, 100, 100. Terus Gideon bilang gini, nanti malam waktu pasukan Midian tidur, kita datang ke campnya mereka. Terus dia bilang gini, tentara-tentara, saya bayangin tentara-tentaranya tanya gini, kita bawa senjata apa bos? Gitu kan? Kita bawa senjata apa nih jenderal? Ya, kira-kira bawa senjata apa? Pedang, bawa senjata kalau zaman dulu ya pedang sama
tameng, bambu runcing. Kalau orang Indonesia pakai bambu runcing ya. Mereka pakai pedang sama pakai tameng. Tahu nggak Gideon bilang apa? Tinggalin pedang kamu, tinggalin tameng kamu, bawa sangkakala, trompet. Mau perang, datang ke perkemahan orang Midian, bawa trompet sama obor, dia bilang. Jadi mereka kan cuma pegang 2 tangan, satu pegang trompet, satu pegang obor. Jadi dia nggak bisa bawa pedang, dia nggak bisa bawa tameng. Gideon bilang, kita bagi 3, kita akan melingkari perkemahan orang Midian. Gua bagian sini, lu ada yang bagian sini, ada yang bagian sini. Dia bilang, kita akan melingkari 1 baris doang. Jadi bayangin 135.000 orang dilingkarin 1 baris kayak gitu. Lalu apa yang Gideon lakukan? Dia bilang nanti malam kalau gua nyalain trompet, kalau gua tiup sangkakala, semua tiup sangkakala terus ngomong bahwa demi Tuhan dan demi Gideon kita akan menangkan bangsa Israel. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka malam-malam kelilingin, orang Midian lagi tidur, bunyiin sangkakala, nyalain obor goyang-goyang gitu ya. Demi Tuhan dan demi Gideon, demi Tuhan dan demi Gideon. Orang Midian kaget, panik, kebangun. Lalu mereka saling menyerang satu sama lain. Jadi dia berantem sesama orang Midian sendiri karena gelap. Mereka panik lihat dia pikir diserang sama orang banyak. Anda tahu gak hari itu dari 135.000, 120.000-nya mati saling berperang. Sisa 15.000. Yang 15.000 lari, kabur, dikejar sama Gideon, akhirnya dibunuh semua, raja-rajanya dibunuh, mereka terbebas dari penjajahan orang Midian. Wow. Halo. Saya percaya kalau teman-teman hari ini Anda merasa di dalam situasi yang kayaknya gak masuk akal, gak mungkin, sulit. Kalau kita belajar sejarah bangsa Indonesia juga kayak gitu, benar gak? Halo, kita dijajah Belanda, Belanda itu punya teknologinya, punya knowledge-nya, punya senjata api, punya meriam. Orang Indonesia 350 tahun dijajah, tidak punya knowledge, tidak punya senjata, senjatanya apa? Bambu runcing, gimana caranya? Orang pakai bambu runcing, gak sekolah, tercerai-berai di seluruh pulau yang lebar ini, ngalahin orang Belanda yang sudah berpengalaman 300 tahun menjajah, knowledge-nya banyak, senjata api punya, meriam punya. Gimana caranya? Kalau bukan Tuhan yang bebasin. Halo? Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan kalau kita lahir di tengah bangsa Indonesia. Iswara mana? Oh, boleh Is. Boleh kita tepuk tangan buat Iswara? Biarkan jari Iswara memainkan musik yang mendatangkan rahmat dan berkah. Teman-teman, saya percaya bahwa sekali lagi bukan kebetulan kalau kita lahir di tengah bangsa Indonesia. Kita punya misi, Tuhan punya misi khusus buat kita. Mungkin kadang kita merasa, saya sering ketemu sama teman-teman yang gini, aduh Indonesia tuh gak ada harapan lah. Udah korupsi di mana-mana, aduh pokoknya gak ada harapan lah gitu ya. Seringkali kita tuh tanda kutip mencaci maki negara kita sendiri. Tanda kutip kita caci maki bangsa kita sendiri. Kita bilang ini gak ada harapan. Tapi ingat, di tengah bangsa yang gak ada harapan, Tuhan pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Justru di tengah-tengah kondisi tidak ada harapan, itulah Tuhan pakai. Karena kalau banyak harapannya nanti kita bermegah atas diri kita. Tapi kalau gak ada harapan, itulah Tuhan mau bekerja. Hari ini aku pengen undang teman-teman untuk dua-dua ngobrol, kanan kiri aja, yang kenal aja, nggak usah yang nggak kenal, jadi santai aja. Sharing sedikit. Selama ini saya mungkin sering
ngomong sesuatu yang gak baik. Mungkin yang saya pikirin adalah aduh Indonesia kurang gini. Tapi sekarang kita mau sharing satu sama lain berdua. Apa sih yang kamu bangga dari bangsa Indonesia? Apa yang kamu bangga dari negara ini? Hal apa yang bikin kamu bilang bahwa negara ini there is hope. Bahwa negara ini pasti akan maju, negara ini akan diberkati Tuhan, negara ini akan naik ke atas. Nah, mari sharing hal yang itu. Yuk silakan. Kalau mungkin selama ini kita tanda kutip sering rendahin bangsa kita sendiri, kita sering caci maki bangsa kita sendiri. Hari ini, malam ini kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kita mau perkatakan firman, kita mau perkatakan hal yang positif, kita mau perkatakan kemajuan, kebebasan untuk bangsa Indonesia. Mari kita doakan, mari kita tanda kutip berdoa syafaat, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita nyanyi satu lagu, teman-teman boleh bangkit berdiri, David akan memimpin kita untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang hari ini berulang tahun ke-79. Boleh aplaus yang meriah untuk bangsa Indonesia, negara Indonesia, untuk pahlawan-pahlawan kita yang mati karena berusaha membebaskan tanah dan negeri ini. Let's pray for them, let's pray for this country. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ini adalah bentuk syukur atas Indonesia. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Betul? Kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Israel mengalami hal yang sama. Dijajah oleh bangsa Mesir, bangsa Midian. Tapi perhatikan, tadi Julio sudah jelaskan bahwa musuh besar, sesuatu yang mustahil. Mungkin ada dalam pikiran kita bahwa Indonesia ini punya mental, sudah biasa hidup dalam penjajahan, mental budak. Sesuatu yang tidak mungkin bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Midian pada waktu itu. Tapi perhatikan, Tuhan gak memakai sesuatu yang besar. Mungkin saudara berdoa nanti berpikir, oh Tuhan mau pakai orang ini, orang itu. Tapi malam hari ini saya mau katakan, Tuhan mau pakai orang-orang yang ada di dalam ruangan ini, yang mau membuka hatinya, yang mau percaya bahwa Tuhan melihat potensi yang luar biasa. Saudara adalah Gideon yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan bagi bangsa ini. Amin. Tuhan memakai sesuatu yang kecil, Tuhan memakai sesuatu yang minoritas untuk membawa dampak. Gak usah berpikir keluar, tapi lihat di dalam diri kita. Saudara, saat ini saya ajak untuk mengangkat tangan.
Selama ini mungkin melalui ketikan tangan kita di sosial media, kita menerima informasi-informasi negatif tentang bangsa kita. Bahkan kita seringkali mengutuki bangsa kita. Gak mungkin, gak ada harapan, gak bisa berubah. Oh, pemerintahan yang sekarang kita gak tahu apakah Indonesia akan menjadi negara yang maju, Indonesia emas. Seakan-akan semua hanya wacana. Tapi hari ini saya mengajak saudara, datang dalam hadirat Tuhan dengan iman percayamu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Pejamkan mata saudara. Katakan dengan kata-katamu sendiri, tidak perlu dari saya. Tapi ucapkan berkat malam hari ini. Tuhan, kami klaim, kami percaya ada harapan bagi bangsa kami. Tuhan akan pakai bangsa kami ini. Di tengah kegelapan ini akan muncul terang Kristus yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kami memberkati setiap pulau yang ada di Indonesia. Kami memberkati suku-suku yang ada di Indonesia. Kami memberkati pemerintahan mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo yang sebentar lagi akan menggantikan. Mungkin dalam hati kami, mungkin dari informasi yang kami terima, seakan-akan semuanya akan menjadi buruk. Tapi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Pakai tangan kami ini untuk menyalurkan berkat. Kami berdoa saat ini dengan iman percaya kami. Pakai kami seperti halnya Gideon. Sesuatu yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru kami yang minoritas ini Tuhan, Tuhan akan pakai kami. Di tengah kegelapan ini akan muncul terang Kristus yang akan membawa bangsa ini dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang semakin bersinar. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Kami akan melihat tahun-tahun yang ke depan di tengah perjuangan kami. Kami akan melihat harapan demi harapan Tuhan akan berikan bagi bangsa kami ini. Kami klaim di dalam namamu, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan akan melindungi, akan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari angkat tanganmu, angkat pujianmu, katakan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, jadikan pujian sebagai doamu bagi Indonesia. Katakan. Sesuatu yang besar, berkat Tuhan terjadi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu yang ditinggikan di atas Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yang percaya Indonesia diberkati, yang percaya Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan, berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan kita.